adik-adik, selamat pagi. Gimana adik-adik kabarnya? Walaupun kita masih di rumah aja, tapi Kak Tani harap adik-adik tetap semangat, tetap sukacita. Dan hari ini kita mau sekolah minggu online lagi. Ayo Kak Tani ajak adik-adik untuk kita nyanyi bareng dulu ya. Adik-adik, kita mau satu dalam doa dulu untuk mengucap syukur untuk penyertaan perlindungan Tuhan Yesus kepada kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu ya Bapa. Karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik untuk menyertai kami, untuk menyertai adik-adik semua yang ada di rumah masing-masing. Kiranya di tengah pandemi COVID-19 ini, kami senantiasa dikuatkan dan diberikan kesehatan. Sertai kami, sertai ibadah kami. Hari ini biarlah firman-Mu menjadi terang bagi jalan kehidupan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Halo adik-adik, selamat pagi. Semoga adik-adik dalam kondisi yang baik, walaupun kita tidak bisa bertemu di gereja, tapi tetap dirasakan sukacita karena kita bisa beribadah bersama secara online. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tetap menyertai kami sampai pada saat ini. Terima kasih juga Tuhan, karena kami boleh bertemu walaupun dalam keadaan online untuk beribadah bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan juga belajar mengenal kehendak-Mu. Biarlah Tuhan boleh menolong kami, supaya waktu-waktu ke depan Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, menyertai dan menolong kami, supaya kami dimampukan untuk beribadah dan mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Bukan hanya mengerti, tapi juga kami mampu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk datang ke hadirat-Mu, duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengar firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada minggu hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 8, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kisah Para Rasul 8, ayatnya yang keempat
sampai dengan ayatnya yang ke-25. Pada minggu pagi ini, kita akan bersama-sama belajar dari dua tokoh Alkitab, yaitu Filipus dan Simon. Apa yang dilakukan oleh Filipus, siapakah dia? Kita akan pelajari bersama. Kemudian kita juga akan belajar tentang apa yang dilakukan oleh Simon dan bagaimana kehidupannya, supaya kita bisa memilih mana yang kita mau ikuti. Adik-adik baca dulu bagian Alkitabnya sambil menggali apa yang dilakukan oleh Filipus dan apa yang dilakukan Simon. Nanti kita akan bertemu kembali untuk mendiskusikan dua karakter yang kita akan bahas minggu ini. Selamat membaca Alkitab. Dari bagian Alkitab yang sudah kita baca dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25, apa yang adik-adik temukan tentang Filipus? Yang pertama, Filipus saat itu sedang dalam proses menghindar dari penganiayaan orang-orang percaya di kota Yerusalem. Filipus adalah salah seorang dari 7 orang yang dipilih oleh jemaat untuk melayani orang miskin. Itu bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-5. Filipus juga orang yang terpilih karena dia memiliki karakter yang terkenal baik, penuh dengan roh dan hikmat. Filipus juga satu pelayanan bersama dengan Stefanus. Ada yang tahu siapa Stefanus? Ya, benar. Stefanus adalah orang martir pertama yang harus mati karena dilempari batu, dirajam karena dia percaya kepada Yesus. Filipus adalah orang Yahudi. Karena penganiayaan di kota Yerusalem, dia pergi dari kota Yerusalem dan tiba di kota Samaria. Orang Samaria dan orang Yahudi itu sejak dahulu kala tidak dalam relasi yang harmonis. Karena seringkali orang Yahudi menilai bahwa orang Samaria itu adalah orang-orang yang tidak murni. Bahkan disebutnya sebagai orang kafir. Sehingga mereka seringkali tidak mau berteman atau membangun relasi dan menganggap orang Samaria sebagai orang asing. Filipus adalah orang Yahudi asli. Dan dia datang ke Samaria sebagai seorang yang melayani meja orang miskin. Dia bukan rasul utama. Dia hanya orang biasa yang dipilih oleh jemaat untuk melayani orang miskin. Tapi rupanya keberadaan itu tidak menghambat dia untuk memberitakan tentang Mesias. Walaupun dia orang sederhana, walaupun tugasnya seringkali dianggap remeh, tapi Filipus tetap punya keberanian untuk memberitakan Mesias di kota asing, kota Samaria. Dengan resiko dia akan siap ditolak, dengan resiko dia mungkin akan diusir, tapi itu tidak menghalangi Filipus untuk memberitakan Injil Mesias. Apa yang terjadi? Ternyata waktu Filipus memberitakan Injil Mesias kepada orang-orang Samaria, kepada orang-orang yang dia temui, banyak orang yang bersedia mendengar. Bahkan juga takjub melihat tanda-tanda yang dia buat. Sehingga mereka dengan bulat hati menerima berita Mesias. Bahkan dia membawa sukacita di dalam kota dengan kehadirannya. Dia tetap memberitakan kabar baik, apapun resikonya. Padahal, sebagai orang asing, bisa saja dia bersembunyi. Bisa saja dia tidak peduli. Bisa saja menganggap bahwa ini bukan urusan dan tugas dia. Tapi Filipus tetap memberitakan Injil. Dan orang-orang menyambut dia
dan terjadi sukacita di dalam kota. Bahkan tokoh kedua yang akan kita bahas yang namanya Simon itu termasuk orang-orang yang akhirnya percaya kepada pemberitaan berita Mesias yang dibawa oleh Filipus, sehingga Simon ikut kemanapun Filipus pergi. Padahal Simon itu adalah orang yang sejak dahulu melakukan sihir dan juga membuat tanda-tanda dengan sihirnya. Bahkan dia suka berlagak seolah-olah dia seorang yang sangat penting. Dan dulu banyak orang mengikuti Simon. Namun, dengan berita yang dibawa oleh Filipus, Simon menjadi percaya. Namun, motivasi tujuannya terbongkar. Karena pada saat Petrus dan Yohanes datang untuk membaptis dengan Roh, Simon melihat bahwa ada kesempatan baginya untuk kembali menjadi terkenal. Simon melihat dan menawarkan untuk membeli Roh Kudus kepada Petrus. Rasanya Simon ingin memakai Roh Kudus itu untuk kepentingannya sendiri. Dan itulah motivasi yang tidak lurus dalam dirinya. Dan akhirnya dia ditegur keras oleh Petrus. Sampai dia memohon supaya Petrus mendoakan dia. Kita belajar dari dua tokoh ini. Apa yang kita pelajari? Adik-adik coba catat. Sekian firman Tuhan yang boleh kita dengar. Semoga adik-adik boleh mengerti dan juga mempraktekannya dalam hidup sehari-hari. Kita tutup ibadah hari ini dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan menyertai kami, memberi kami semua kesempatan untuk belajar firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk melayani dimanapun kami berada dengan apa yang kami punya, supaya kami bisa membawa sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah Tuhan tetap memberikan kasih penyertaan-Mu kepada kami masing-masing, juga keluarga kami di rumah, agar dalam situasi COVID-19 ini, kami tetap mampu bersukacita, bersyukur kepada Tuhan, dan tetap bersedia dengar-dengaran kepada firman-Mu. Biarlah Tuhan, kehidupan kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, agar penyertaan-Mu nyata dan memberikan kekuatan kepada kami menjalani hidup sehari-hari. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.